Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wallahu a'lam bil murad. Alhamdulillah, kita kembali lagi bertemu di bulan Ramadan, bulan suci dengan penuh kemuliaan. Teman-teman Al-Mahrusi sekalian yang penuh dengan kebahagiaan. Dalam kehidupan ini seringkali kita didekatkan dengan rasa kegelisahan dan kegundahan. Mungkin rasa itu adalah salah satu faktor dari kita yang kurang bersyukur, dengan dari kita yang terlalu fokus pada sesuatu yang tidak kita miliki, sehingga itu mengurangi rasa syukur kita kepada nikmat yang Allah berikan. Jika kita renungkan sejenak bahwa banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Tapi namun seringkali kita sebagai manusia itu sering mengeluh dan merengut. Padahal manusia yang ada di muka bumi ini itu memiliki ujian dan cobaan masing-masing. Maka ada pepatah yang mengatakan, apa yang kamu lihat indah di mata kita itu belum tentu indah pada kenyataannya. Ada hadis yang meriwayatkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkuril qalil wa lam yashkuril katsir, rawahu Ahmad. Yang dimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak bisa mensyukuri sesuatu hal yang kecil, maka dia tidak bisa mensyukuri sesuatu hal yang banyak. Sehingga dari hadis ini itu mengajarkan untuk kita manusia untuk bisa belajar bersyukur dalam setiap keadaan, bersyukur dalam kesusahan, bersyukur dalam kesenangan, dan bersyukur atas apa yang Allah berikan. Sehingga kita harus mengetahui, ketika kita bisa bersyukur, maka kita akan bisa menemukan hidup yang damai dan tentram, dan juga bisa menggapai tujuan untuk menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati itu bukan terletak pada harta atau jabatan yang tinggi, melainkan bisa mensyukuri atas nikmat Allah Sang Maha Pemberi. Teman-teman Al-Mahrusi sekalian, ketika mendengar tentang bersyukur, maka ada kisah yang menarik dari sahabat Abu Qilabah, yang dimana beliau itu memiliki serangkaian ujian yang sangat berat. Kedua matanya itu buta, tangannya itu lumpuh, dan kakinya juga lumpuh. Alkisah, suatu hari ada musafir yang lewat, kemudian kebetulan bertemu dengan Abu Qilabah. Dan akhirnya musafir itu menyapa Abu Qilabah, wahai Abu Qilabah, bagaimana dengan keadaanmu? Apa jawabannya Abu Qilabah? Abu Qilabah menjawab, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Aku dalam keadaan baik saja. Lisanku mengucapkan zikir kepadanya, hatiku selalu bersyukur kepadanya, dan aku selalu ridho atas ketetapannya. Akhirnya seorang musafir itu terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Abu Qilabah, sehingga musafir berpikir, ujian yang selama ini dia hadapi itu tidak ada apa-apanya dengan ujian Abu Qilabah. Dan kemudian Abu Qilabah menambahkan lagi, wahai saudaraku, apakah kamu mengetahui bahwa ada dua kenikmatan yang bisa membuat diri saya kaya dan merasa kebahagiaan? Apa itu? Kata musafir. Lalu dijawab lagi sama Abu Qilabah, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Dengan nikmat itulah saya bisa merasakan namanya kebahagiaan dan merasa kaya. Sehingga musafir itu bisa menyimpulkan, bersyukur itu bukan tentang memiliki, tapi bersyukur itu tentang bisa menghargai apa yang telah kita miliki.
Teman-teman Al-Mahrusi sekalian, bahwa ada dampak positif yang bisa kita ambil dalam bersyukur. Yang pertama itu adalah bisa menjaga kesehatan mental. Ketika kita bisa bersyukur, maka pemikiran itu selalu pada positif dan mengurangi rasa stres dan depresi. Yang kedua, bisa meningkatkan kualitas diri. Ketika kita bisa bersyukur atas apa yang kita miliki tanpa kita terobsesi pada pencapaian orang lain, maka insya Allah jalan hidup kita akan damai dan tentram tanpa adanya gangguan. Yang ketiga, memperkuat hubungan sosial. Ketika kita bisa mensyukuri kepada orang lain, maka orang lain akan terasa nyaman, dan disitulah akan bisa memberikan dampak yang positif bagi kita sendiri ataupun orang lain. Yang terakhir itu adalah banyak hal dalam kebaikan. Jika pendidikan belum bisa menjamin kesuksesan dan dokter yang memberikan suntikan belum bisa menjamin kesembuhan, maka Allah menjamin, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Para hadirin, teman-teman Al-Mahrusi sekalian, bahwasanya dengan bersyukur itu akan memberikan ketentraman dan kedamaian dalam hati kita. Karena ketika kita bisa melihat orang, itu jangan terlalu melihat apa yang telah dia hasilkan, tapi lihatlah bagaimana dia bisa berjuang untuk mendapatkan apa yang dia impikan. Sehingga jika ada yang bertanya, bagaimana tentang rezeki? Apakah tolak ukur untuk bersyukur itu ketika kita bisa memberi atau membeli segalanya? Padahal Allah sudah menjelaskan, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki Allah itu datang dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Dan akhirnya dilanjutkan lagi, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Sebenarnya tidak ada orang miskin di dunia ini. Sudah dijelaskan di dalam surat An-Najm ayat 48, wa innahu agna wa aqna. Dan dialah Allah yang maha mengayakan dan maha mencukupkan. Definisi miskin itu adalah bukan berarti dia yang memiliki barang yang sedikit, melainkan dia memiliki punya keinginan untuk memiliki barang yang banyak. Sehingga kita jangan terlalu melihat pencapaian orang lain, apalagi membandingkan. Tapi menunduklah ke bawah, melihat orang-orang sekitar, betapa beruntungnya kita menjadi diri kita sendiri. Teman-teman Al-Mahrusi sekalian, mungkin kesimpulan dari apa yang kami sampaikan itu yang pertama adalah bersyukur itu bukan tentang memiliki, tetapi bisa menghargai apa yang telah kita miliki. Kebahagiaan sejati itu bukan terletak pada harta atau jabatan yang tinggi, melainkan kita bisa mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan terakhir, apa yang kita lihat indah itu belum tentu indah pada kenyataannya. Mungkin itu saja kultum pendek pada hari ini. Semoga kita diberikan kekuatan dan bisa bersyukur atas nikmat Allah yang berikan. Jazakumullah khairan wa ahsanal jaza. Syukron ila ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.